Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita, pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Taha ayat 124. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Ya. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, para ahli tafsir menyebutkan, ya, bahwa ayat ini, ya, salah satu azab di dunia. Ya, jadi ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Ayat ini menjelaskan salah satu azab di dunia. Jadi jangan dikira azab itu cuman ada di akhirat, di dunia juga azab Allah. Ya. Allah tadi berfirman, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ya. Allah menyuruh salat, tidak salat. Allah memperingatkan bahwa seorang hamba harus taat kepadanya, kita tidak taat. Allah memperingatkan dengan berbagai bencana-bencana, azab-azab orang-orang terdahulu. Kita juga tetap membandel. Maka Allah berikan bukan hanya hukuman di akhirat, juga hukuman di dunia ini. Nah, dalam ayat ini hukuman di dunia apa? Allah memberikan kesempitan hidup. Pada di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, ibu ya. Jadi Allah memberi peringatan, misalnya ya, Allah memberi peringatan agar kita jangan melakukan misalnya LGBT. Apa itu LGBT? Ya, itu perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi sekarang malah digencar-gencarkan LGBT, dibolehkan.
Bahkan sekarang di negara-negara tertentu dibolehkan laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Dibolehkan ada. Padahal Allah telah menjelaskan itu perbuatan kaum Nabi Lut. Adabnya apa dulu di dunia? Dijungkir balik. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Itu adab di dunia. Ya, cuman adab ini dahsyat sekali. Manakala datang perintah kami untuk mengadab kaum Nabi Lut, maka kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian di bawahnya, menjadi bagian bawahnya, dijungkir balik. Dan kami hujani negeri kaum Nabi Lut itu dengan hujan batu yang panas bertubi-tubi. Itu datang dari gunung berapi kan, hancur mati semuanya. Ya. Nah sekarang LGBT perbuatan kaum Nabi Lut itu dimulai lagi, digalakkan. Macam-macam. Ya, ada homoseksual, ada lesbian, macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan, kenapa kok LGBT sekarang ada, kenapa enggak dijungkir balikkan? Ya. Kita yang tak korban. Kalau dijungkir balikkan selesai semuanya. Tapi Allah ya turunkan ayat yang lain. Nah, ayat ini, apa ayat ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jika berpaling dari peringatanku, Allah memberikan kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit? Kita macam-macam musibah datang. Ya. Macam-macam problema datang dalam hidup ini. Berbagai macam, silih berganti. Ya, orang nikah bercerai, orang berjualan bangkrut, hidup enggak tenang, macam-macam. Itu juga salah satu adab yang kadang-kadang adab itu walaupun kelihatan sederhana tapi cukup menderita. Allah cabut keberkahan, turun hujan sebentar-bentar banjir. Itu kehidupan yang sempit. Tiap hari berkelahi dengan saudara, dengan suami, dengan isteri, dengan anak segala macam. Itu juga bagian dari hukuman. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Negara kita kaya, tapi rakyat kadang-kadang tidak semuanya sejahtera. Macam-macam silih berganti musibah datang. Pernahkah kita menghubungkan dengan azab Allah? Itu dia, Allah berikan peringatan, jangan lakukan perbuatan LGBT misalnya, ya kan? Itu baru satu contoh. Padahal Nabi sangat keras sampai Nabi mengatakan man wajadtum idza wajadtum man amila qaumul lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi. Idza wajadtum, jika kamu mendapati memergoki man amila qaumul lut, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila, maka bunuhlah pelakunya, wal maf'ula bihi, dan yang mau diperlakukan. Ya. Kemudian di antara contoh lain peringatan Allah yang kadang-kadang sering terjadi, bahwa kita seringkali membiarkan anak-anak kita laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki. Ini sebenarnya larangan, Allah melarang, Nabi melarang. Nah, ini juga kadang-kadang membuat kenapa sebuah keluarga itu hancur-hancuran. Nabi mengatakan apa? Ya. La'anallah, Allah melaknat ar-rajulu
la'anallah, ya, Allah melaknat ar-rajulu yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu ya tulbasu lubsatal rajuli. Allah melaknat. Dalam hadis ini katakan Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Coba sekarang kan seringkali kita lihat laki-laki, perempuan sudah pakai celana li, sudah kayak perempuan, kayak baju kemeja. Dari jauh kita nggak bisa tanda dia laki-laki atau perempuan. Rambut dipotong. Nah. Ya. Atau seorang istri misalnya, seorang istri ya. Nah, ini seorang istri, tapi walaupun ibu-ibu sebagian sudah tidak lagi punya suami, tapi seorang istri kadang-kadang ya durhaka pada suami, ya kan? Padahal Nabi mengatakan apa? Ya. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki suami itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh si istri kadang-kadang dikudeta. Suami enggak ada harganya. Dia yang berkuasa di rumah. Suami diaturnya dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, pakai tolak pinggang. Kelihatan sepele, tapi itu mengundang azab Allah. Ya. Nah, atau dengan istilah lain sekarang apa? Suami takut istri. Ya, jangan seperti itu. Kita hormati dia suami kita. Walaupun lumpuh sekalipun, sakit sekalipun, kita hormati dia. Sebagai pemimpin rumah, kita hormati dia. Jangan mentang-mentang kita lebih banyak uang, kita lebih tinggi jabatan, lantas suami kita sedikit gajinya, lantas kita berkuasa. Enggak boleh kita balik. Kan kemarin tuh kita tafsirkan, yang mula-mula diciptakan siapa? Udah kita bahas pada pertemuan yang dulu. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu bisa mendatangkan kesempitan hidup. Apalagi kadang-kadang kita ya tidak sungguh-sungguh mendidik anak kita, itu juga kadang-kadang mendatangkan azab. Termasuk saya barangkali susah sekali mendidik anak sekarang. Ya. Kadang-kadang sudah capek kita didik, ketika di luar kadang-kadang sudah dirusak oleh orang lain. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa ya Allah berfirman wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat, termasuk anak-anak kita, dan bersabar dalam menyuruhnya. Sabar dalam menjalankannya. Jangan biarkan ada anak-anak kita yang enggak salat, itu mendatangkan azab Allah. Ya. Ini kadang-kadang ada juga orang tinggal di rumah kita, nyuruh salat segan. Tunggu, kalau segan tunggu aja nanti kesempitan hidup tadi itu. Suruh terus, marah-marah. Kalau memang dia nggak mau salat, sudah pindah aja tinggal tempat lain. Ya. Karena dia akan mendatangkan kesempitan hidup tadi itu. Allah jelas mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat. Itu kan peringatan Allah. Allah menyuruh. Tapi ini kadang kita tegur nggak enak. Puasa, ada yang kadang-kadang nggak puasa, kita biarkan saja. Kadang-kadang rumah kita udah kita bina baik-baik, anak-anak kita suruh salat kan. Nah, datangan keponakan tinggal tempat kita, salat enggak, kita usir enggak enak. Inilah yang membuat nih malapetakan. Bagus buat perjanjian sebelumnya. Jangan dikotori rumah kita walaupun saudara sekalipun. Rumah kita itu suci karena mungkin dari awal kita sudah kondisikan suci. Artinya apa?
istri salat, suami salat, anak-anak. Tiba-tiba ada orang tinggal rumah kita, puasa pun enggak dia. Suruh usir dia. Karena itu apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam badan buta. Kalau suaminya nggak mau sholat, Ustaz, gimana? Ini lebih bahaya lagi. Kalau suami nggak mau salat, ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Dia pemimpin dalam rumah. Kalau pemimpin saja sudah nggak salat, apalagi anak-anak. Nanti bilang anak-anak, ayah saja nggak salat. Pak mama suruh saya salat. Kenapa? Karena ini sedikit tentang salat. Salat itu ya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji yang munkar. Contoh misalnya, ada suami kasar, suka memukul istri. Insya Allah kalau dia salat lama-lama enggak lagi dia pukul. Kenapa? Mencegah dari perbuatan keji. Makanya tapi kalau sudah salat enggak mau, selesai sudah. Enggak tanggung jawab dia. Tapi kadang-kadang juga Ustaz, dia salah air semua, tapi kadang-kadang juga akhlaknya Ini menarik nih, bagus nih. Kenapa? Kan tadi Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Anehnya sekarang ada orang salatnya lancar, maksiat juga lancar. Salatnya hebat, mencuri juga. Kenapa? Ada jawabannya. Karena salatnya tidak khusyuk. Salatnya tidak khusyuk. Karena salat yang khusyuk itu, ukuran para ulama mengatakan, salah satu tanda salat yang khusyuk itu adalah orangnya setelah salat takut berbuat dosa. Tapi kalau ada orang salat tidak takut berbuat dosa, berarti belum mencapai khusyuk. Nah, kalau ada orang salat setelah salat atau sebelum salat dia melakukan dosa, setelah salat dia merasa menyesal. Makanya maksud para ahli tafsir mengatakan, maksud ayat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika orang dia rajin salat, ya, dia sudah mulai takut berbuat dosa. Tapi kalau ada orang jadi rajin salat, tidak takut berbuat dosa, berarti salatnya belum khusyuk, belum benar. Paham ya? Jadi ukuran salat itu khusyuk apa? Di antaranya takut berbuat dosa. Kalau kita salat tapi belum takut berbuat dosa, belum khusyuk salat kita. Makanya sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang baik hati ini, apa ciri-ciri salat khusyuk? Itu hasilnya, buahnya salah satu takut berbuat. Sekarang ciri-ciri salat khusyuk itu apa? Tulis kalau mau tulis. Tulis. Ciri-ciri salat khusyuk. Yang pertama, mahabbah. Yang pertama apa? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Itu muhasabah. Makanya kalau ngomong tuh buka dulu masker. Oh, sakit gigi. Oh ya. Dah, apa tadi? Mahabbah bukan muhasabah. Mahabbah itu artinya kita cinta pada Allah. Hadirkan rasa cinta pada Allah. Kalau ada orang salat terpaksa, berarti enggak khusyuk udah tuh. Alah, baru kita duduk udah azan lagi. Salat dia, tapi kalau ucapan seperti itu seolah-olah enggak rela, itu jangan harap khusyuk. Enggak relanya Ustaz. Kadang-kadang kita berpikirkan kan saya sering duduk. Cepat kali pemutaran waktu itu. Saya lanjut aja dulu ya. Saya lanjut aja Bu ya. Nanti komennya ya. Enggak.
Nanti nggak selesai. Nah, nanti aja komennya. Nanti bisa kita chatting di WA nanti komennya. Ya. Dah. Jadi yang pertama, ciri-ciri salat khusyuk itu mahabbah. Nah, coba ibu-ibu buka surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. 165. Terus Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. itu dia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan rasa cinta dan ketika kita salat. Sehingga salat itu menjadi nikmat, menjadi puas. Makanya disebut dengan santapan rohani. Salah satu santapan rohani. Kalau ibarat makanan itu mungkin daging ayam. Nikmat sekali. Tapi ini daging ayam kurang nikmat ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan ketika kita salat itu seolah kita mendatangi kekasih. Mendatangi kekasih. Kadang-kadang kenapa kita enggak khusyuk? Karena kita terpaksa. Belum duduk udah azan lagi. Jangan komen dulu. Alah ini udah masuk bulan puasa nih, udah enggak bisa ngopi-ngopi lagi. Nah, itu jauh kita dari khusyuk nanti. Ketika kita salat di bulan puasa dan salat panjang kali imam dulu lah. Ya jangan komen dulu betul. Oke lah. Yang ingin kita katakan, hadirkan rasa cinta saat kita salat. Kita resapi maknanya kan. Makanya surah Al-Fatihah itu kan sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirkan. Kita bertemu dengan sang kekasih. Allah mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan rasa cinta. Insya-Allah telah terpenuhi salah satu ciri-ciri kekhusyukan. Makanya kalau sekarang ibu-ibu kalau ketemu orang yang paling dicintai kan pakai pakaian yang bagus ya. Kan? Hanya ketemu sama suami ya atau calon suami, kau pakai pakaian yang bagus. Begitu juga salat itu pakailah pakaian yang bagus, jangan asal-asalan. Makanya Allah berfirman, "Ya bani Adam, ya khudhu zinatahum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Jangan pakai pakaian asal-asalan. Ini salat kadang-kadang pakai pakaian asal-asalan, pakai oblong, bahkan di depannya gambar Madonna, di belakang tengkorak hitam. Asal-asalan itu udah malah itu enggak bagus, enggak ada adab pada Allah. Bukan berarti harus mewah-mewah, enggak. Artinya apa? Ya yang inilah yang menunjukkan kita ada rasa cinta kepada Allah. Pakai pakaian telekungnya jangan berkelahak kan gitu. Apa itu berkelahak? Kotor, bau cendawan. Kita cuci ya, mukenanya kita gosok. Kita semprot apa namanya itu pengharum itu? Spray. Jadi kita berhadapan dengan Allah, dengan sang kekasih. Nah, itu hadirkan. Jangan lagi protes-protes imam panjang. Cuma masalahnya imam juga panjang memang. Gimana lah. Udah panjang suaranya pun kayak aduh udahlah. Nah, makanya imam itu juga harus bagus, harus merangsang rasa cinta kepada Allah. Imam itu harus membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Ini kadang-kadang kita udah sangat cinta begitu dengar makhrajnya salah, bacaannya salah. Kadang-kadang ada yang makanya imam itu ya betul-betul yang disiapkan lah. Apa yang pertama tadi hadirkan? Mahabbah. Hub ya,
Yang kedua, khauf. Khauf. Takut. Khauf. Khaufun, takut. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Ya. Hadirkan rasa takut. Tadi rasa cinta. Khauf. Kenapa kita perlu takut pada Allah? Karena Allah mempunyai neraka. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab itu sangat dahsyat. Wa huwa adzabun alim, azab yang pedih. Ya? Paham ya? Allah mempunyai azab yang pedih. Hadirkan rasa takut supaya kita serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi dengan kita hadirkan rasa takut, kita sungguh. Jangan kadang-kadang ada orang salatnya main-main, cokeh-cokeh teman, kita ketawain teman. Itu enggak sungguh-sungguh. Ada juga kadang-kadang yang jahil-jahil itu. Ya udahlah, enggak ada lah. Dah. Ya, artinya apa? Sungguh-sungguh hadirkan rasa takut kepada Allah supaya kita sungguh-sungguh. Cuman anehnya takut kita kepada Allah semakin tenang, semakin dekat. Berbeda kalau kita takut dengan makhluk, semakin gelisah, semakin jauh. Apa bedanya tadi? Kalau takut kepada Allah, kita semakin tenang dan semakin dekat. Takut kepada makhluk, kita jadi gelisah, semakin jauh. Kenapa? Siapa bisa menjawab? Kenapa takut kita kepada Allah semakin tenang dan dekat kepada Allah? Ya, jawabannya karena bercampur dengan mahabbah tadi. Kalau takut kepada hantu enggak ada campur mahabbah. Takut kepada harimau enggak ada mahabbah. Ada pula orang cinta kepada harimau, ada enggak? Ya. Jadi kenapa kita takut kepada Allah kita semakin tenang dan dekat? Karena bercampur dengan cinta. Kayak misalnya ada orang takut sama suami, tapi cinta sama suami. Makin takut makin mesra, makin tenang, makin bahagia. Ya, entah ya. Ini kan teori. Ibu-ibu lah lebih tahu. Ya kan? Jadi hadirkan rasa khauf. Cuman jangan lantas gimana takut neraka. Enggak, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Makanya takut kita kepada Allah karena bercampur dengan cinta tadi membuat kita semakin tenang dan semakin dekat. Yang ketiga. Raja. Seperti ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyaqul. Raja itu artinya mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Apa raja artinya? Mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Nah, coba perhatikan Bu. Orang yang salat enggak mengharapkan pahala, akhirnya dia enggak sungguh-sungguh dia salat. Yang penting salat sudah. Mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Perlu kita mencari pahala. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita sungguh-sungguh? Karena pahalanya lebih banyak. Al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhafin. Itu di bulan Ramadan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Perlu kita mengharapkan pahala. Kalau ada orang bilang beribadah enggak perlu pahala, itu salah. Kayak kita berdagang, perlu untung. Makanya kenapa kita cari waktu-waktu yang utama ketika salat. Di hari Jumat, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Sepertiga malam, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Di bulan Ramadan, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Jadi kalau ada orang bilang enggak butuh pahala, salah.
Sekarang saya tanya, untuk apa pahala itu? Untuk bekal di akhirat dari Allah. Karena di akhirat itu ada mizan. Nah, sebagaimana udah kita jelaskan, ada mizan, ada timbangan pahala dan dosa. Kan sudah pernah kita jelaskan. Apa dalilnya? Surah Al-Qari'ah. Nah, gimana bunyinya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya, dosanya ringan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Masuk surga dia. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti lebih banyak dosa. Fa ummuhu hawiyah. Maka dilemparkan dulu ke neraka hawiyah. Baru nanti kalau dia tidak mati dalam kesyirikan dipindahkan ke surga. Itu dia. Maka perlu pahala. Jadi tadi kita hadirkan mahabbah, rasa cinta pada Allah, supaya kita nikmat bersalat kita, supaya puas salat kita. Hadirkan rasa takut supaya sungguh-sungguh, hadirkan rasa raja untuk mengharapkan pahala. Insyaallah kita akan mendapati kekusyukan. Kan kita tadi kan ciri-ciri kusyuk. Nah, kusyuk kalau udah dapat syuk baru tadi innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Tapi menciptakan khusyuk itu susah. Yalah, maka Allah berfirman kan, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Makanya berat itu kan berarti dia enggak cinta pada Allah. Terpaksa, seolah-olah terpaksa dia salat tapi terpaksa, makanya belum enggak hadir rasa mahabbah, makanya dia enggak khusyuk. Tapi kalau orang khusyuk itu 15 menit sebelum azan dia sudah siap dengan baju koko, dengan kain sarung wadimor apa aja dulu. Sudah siap dia 15 menit dia sudah siap berangkat ke. Tapi kalau orang enggak cinta kepada Allah, selalu masbuk dia. Itu pun kalau pergi ke masjid. Ada alasannya. Yang bebek belum dikasih makan lah, yang kain sarung entah kemana lah, yang celana kotor lah, ada aja alasannya. Selalu masbuk itu kalau ada ke masjid. Tapi kalau orang yang cinta dia 15 menit sebelum azan sudah okey dia, sudah harum, baju sudah matching dengan peci. Jangan, karena kita pergi beribadah itu jangan mengganggu laki lah. Jadi itu, ya. Paham ya? Jadi tadi pertanyaannya, kenapa ada orang salatnya rajin, maksiatnya rajin? Karena salatnya belum, hanya dia memenuhi kewajiban, bukan kebutuhan. Apa beda kewajiban dengan kebutuhan? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, makan itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Kalau sekedar wajib, ibu makan aja apa adanya, walaupun nggak ada selera. Akhirnya cuman hanya beberapa suap. Tapi kalau kebutuhan minta tambah. Demikian juga salat. Kalau hanya sekedar kewajiban, yang penting dah salat dah. Tapi kalau kebutuhan nggak dia, karena dia merasa dia seperti makan santapan rohani. Puas sekali dia ketika salat. Rasanya makin salat dia makin awet. Kena selalu air wudu. Batin kita cerah. Dia percaya dia. Coba tes. Ya, dah kita lanjutkan nanti enggak selesai nanti. Ya. Udah ya, jadi waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah suruh salat enggak mau salat, jangan LGBT malah LGBT, jangan durhaka kepada orang tua malah durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dangka,
maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Kaya tapi kok perasaan miskin. Rumah besar tapi kok seperti di bawah tempurung. Semuanya bisa beli tapi ternyata hanya bisa makan kentang. Kan hidup yang sempit itu. Padahal semua bisa kita beli. Jangankan miso, bakso, semua pun bisa kita beli. Makanan dari bulan pun sanggup kita beli. Tapi ternyata kenapa kita hanya bisa makan kentang misalnya? Itu bisa jadi itu. Bisa jadi ya, kadang-kadang hubungannya dengan mungkin ada peringatan-peringatan Allah yang kita abaikan. Allah suruh kita menyayangi istri, kita sayang sama perempuan lain misalnya. Tapi Ustaz, kadang-kadang orang dia juga alim tapi nggak sakit. Itu mungkin juga satu ujian, mungkin bisa jadi nggak mesti. Begini, kan dulu sudah pernah kita jelaskan. Musibah yang menimpa orang beriman itu ujian. Musibah yang menimpa orang jahat itu azab. Ya, tapi kita sedang membicarakan bab adab. Ada juga bahkan Rasulullah pernah bertanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nas a'dabul bala?" Wahai Rasulullah, siapa manusia di muka bumi ini yang paling berat sekali ujiannya, musibahnya? Faqal, Nabi menjawab yang mengejutkan, an-nabiyun, para nabi. Tuma ayun ya Rasulullah, setelah Nabi siapa lagi? As-salihun, orang-orang saleh. Dan setelahnya, makanya kadang-kadang semakin beriman kita makin besar, walaupun enggak semuanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat kita di tempat yang sangat terpuji untuk menyempurnakan, harus diuji dengan musibah. Istilahnya itu 4 sehat 5 kesempurnaannya itu dengan musibah. Makanya kita harus berbaik sangka pada Allah. Coba ingat, coba hayati satu hadis ini, Bu. Ya. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Nah. Wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum atau suatu hambanya, ibtalahum, kadang-kadang Allah menguji kaum tersebut. Nah, apabila dia redha, maka Allah pun redha. Apabila dia ternyata enggak lulus ujian, maka Allah pun murka sama dia. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang ujian itu bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Makanya jangan kita buruk sangka. Kita yang capek ikut ngaji, rajin salat, kok enggak berhenti musibah. Ya Allah udah enggak adil. Si fulan aja enggak pernah kena air wuduk makin kaya. Enggak boleh seperti itu. Justru karena Allah sayang sama kita. Kenapa? Begini Bu ya. Mungkin saja Allah ingin memasukkan kita ke surga Firdaus. Tapi amalan kita hanya cuma sampai ke surga Adenin misalnya. Allah ingin masukkan kita ke surga Firdaus. Amalan kita hanya sampai, tiket kita hanya sampai Adenin. Bagaimana caranya? Allah uji kita. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah, saat kita sabar menghadapi ujian dari Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa kita. Sehingga cukuplah tiket ke surga. Kan sering saya ungkapkan hadis ini ketika ceramah takziah. Saya ulangi lagi ya. Kata Nabi, ya, ma min muslim yushakku syokatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, termasuk muslimah, dia mendapat musibah hanya terinjak duri. Fama fawqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, jujur jawab dari hati sanubari. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Mungkin hanya tersenggol kursi saja. Tapi bersabar, Allah angkat satu derajat karena bersabar tadi tersenggol
Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Apalagi musibah beruntun-beruntun, bukan terinjak duri, entah apa-apa kita, nggak sempat bernafas kita, beruntun-untun. Berapa tinggi derajat kita, berapa banyak dosa. Akhirnya cukuplah tiket masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Makanya kita berbaik sangka pada Allah. Coba saya cantumkan satu hadis lagi ya, kata Nabi. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala itu apa? Musibah, penderitaan. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala menimpa seorang mukmin atau mukminah. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa diri? Apa maksudnya menimpa diri kita? Enggak sembuh-sembuh sakit. Kita capek berobat. Yang sakit keing, yang sakit ini, yang sakit ini, jalan tengkang, ini segala macam, enggak sembuh-sembuh. Itu musibah menimpa diri. Wa waladi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita atau keluarga kita. Wa mali, atau musibah itu menimpa harta kita. Mobil baru beli, apa mobil, merek mobilnya misalnya, baru dielus 3 kali, 4 kali, sudah dicuri orang misalnya, atau sudah hilang. Ya hilang dicuri orang lah. Hatta yalqallah, hingga orang yang mendapat musibah beruntun tadi itu terus menerus diuji oleh Allah, tapi dia bersabar. Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Maksudnya apa bertemu dengan Allah? Meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Sehingga ternyata kita masuk surga gara-gara sabar, gara-gara musibah. Jadi jangan anggap enteng musibah itu. Tapi syaratnya harus sabar, jangan ngutuk-ngutuk. Enggak sembuh-sembuh sakit ni mati aja lah. Kayak itu enggak sabar namanya. Udah tuh salahin dokter lagi, salahin suami lagi. Suami enggak ngurus, kayak mana mau ngurus? Kalau ngurus kita dia enggak bisa cari makan. Sabarlah, jangan cerai. Kita kalau terlalu cerewet, orang enggak sanggup ngurus kita. Aduh, sakit, padahal sakitnya enggak seberapa. Aduh. Orang stres kadang-kadang mengurus kita. Nanti gara-gara kita, anak kita jadi durhaka gara-gara kita. Enggak sabar dia mengurus mamanya yang terlalu cerewet. Maka kita sabar, banyak-banyak sabarlah. Aduh, minta diperhatikan 24 jam. Kalau 24 jam, kayak mana anak kita cari kerja dia kan juga dia juga ada anak juga. Makanya kita ingatlah, itu menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat. Sabar aja. Boleh, apa pula nggak boleh tanya. Ini pengalaman memang pengalaman. Dulu orang tua ini kan, terus kayak orang namanya, apapun dia tulis surat sama saya, kemudian dia harus dibaca, harus menulis, pokoknya selalu. Walaupun dia misalnya pulang kampung kan dia tulis juga ya. Dan juga kan itu ujian tadi datang sama dia kan, luar biasa, luar biasa sekarang. Bahasanya juga luar biasa. Sampai anak-anaknya pada mana dia ada gimana? Nah, itulah enggak sabar, karena memang sabar itu memang makanya imbalannya juga besar. Enggak sembarangan orang bisa sabar. Walaupun mulut mengatakan sabar, tapi belum tentu, karena sabar itu di hati. Sabar itu di hati. Kita kalau orang lain dapat musibah ya enak kita sabar bu ya. Begitu kena kita 3 hari enggak mandi, enggak makan, nangis saja kerja. Enggak tahu seperti ini, enggak sangat sabar. Dan suka kali menyalahkan sana, menyalahkan ini. Sabar. Anggap itu ujian, rasa cinta kepada Allah. Makanya tadi kan dibandingkan dengan para nabi dan orang-orang saleh, musibah yang kita hadapi enggak ada apa-apanya. Nabi Ayub coba. Sampai istrinya sendiri enggak sabar, dia ditaruh akhirnya di pinggir kota karena enggak sabar. Sampai kemudian datang iblis. Apa kata iblis? Ayub, apa balasan Allah kepada kamu? Kenapa kamu tiap hari menyembah dia? Sekarang apa balasan Allah pada kamu? Itu dicoba diprovokasi. Apa kata Nabi Ayub? Kalau Allah yang memberiku seperti ini, yang memberi lebih dari ini, kalau Allah yang berikan, aku dengan rela, dengan penuh cinta akan menerimanya. Itu jawaban Nabi Ayub. Kalau kita
nggak sayang Allah, capek berobat nggak sembuh-sembuh, mukanya cemberut. Tapi aja. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, Bu, rasa sakit itu berkurang itu sampai 90%, Bu. Yang membuat kita sakit sebenarnya pikiran kita. Coba ya. Makanya kan sering terjadi ketika kita sakit, lantas kita disibukkan dengan sesuatu yang menyenangkan, nggak terasa sakit itu kan. Baru nanti ketika kembali ke tempat tidur baru terasa sakit. Makanya sibukkan diri dengan hal-hal ringan. Jangan tidur makin sakit. Akhirnya kita lupa dengan sakit itu. Lupa sakit pinggang, lupa sakit kaki. Kenapa? Sedang asyik ngurus bunga misalnya. Baru nanti udah selesai urus bunga, sakit lagi. Disibukkan. Tapi kalau kita kan berkurung, makanya orang sakit itu jangan dikurung di kamar. Kadang-kadang anak kita kadang-kadang salah, nggak paham. Makin sakit, kadang-kadang spray nggak diganti, makin sakit. Kamar bau, makin sakit. Makanya ya, di tempat-tempat rumah sakit yang hebat-hebat itu di luar negeri kayak di Malaysia misalnya, itu cara bicara perawat saja itu membuat kita sembuh. Kadang-kadang tempat-tempat yang rumah sakit yang memang sudah ditata demikian, bersih, ya, nggak berkelahak. Ya, tuh. Ya, jadi itu banyak itu ya, negara-negara yang kaya, negara Islam yang kaya. Begitu kita masuk ke rumah sakit itu langsung sembuh kita, 50% sembuh. Tapi kadang-kadang ada juga rumah sakit, makin kita masuk rumah sakit itu makin sakit kita, takut kita pun tengah malam kita tidur di bangsal itu ngeri kita. Nah, itulah mungkin keterbatasan dana ya. Maka sebenarnya kan buatlah. Makanya jangan namanya rumah sakit. Namanya kita udah salah. Buat saja itu surga ya. Jannah, surga, rumah sehat, rumah bahagia. Ini rumah ya bagi itu makin sakit lah. Makanya bagus namanya hospital. Tapi kenapa kok diterjemahkan rumah sakit? Ya, udah kita lanjutkan ya. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Jadi kalau di dunia, kalau berpaling dari peringatan Allah di dunia, Allah berikan kesempitan hidup, ya, kaya tapi merasa kayak orang miskin, rumah besar seperti kita tinggal di bawah tempurung, ya, makan kita sudah nggak bisa lagi yang nikmat-nikmat dan sebagainya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Coba bayangkanlah pada hari kiamat, huru hara, hari kebangkitan. Ya, pada saat itu kita buta, Bu. Jangankan kita di hari di padang mahsyar, kita buta aja di rumah sendiri kadang-kadang kebingungan. Nah, satu ayat lagi, ya. Qala, mereka mengatakan, siapa mereka tadi yang dikumpulkan dalam keadaan buta? Rabbi lima hasyartani, ya Allah, mengapa engkau mengumpulkan kami, mengumpulkan diriku a'ma dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal di dunia dulu tablet, padahal di dunia itu enggak buta, nyala mata. Kenapa di akhirat dikumpulkan dalam keadaan? Apa yang menyebabkan buta dikumpulkan di akhirat? Karena berpaling dari peringatan Allah. Makanya kalau kita sering berpaling dari peringatan Allah, kadang-kadang kita juga di dunia ini buta, walaupun bukan buta mata tapi buta hati. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi bukanlah yang buta matanya, yang buta adalah hati yang di dalam dada. Ya, jadi sampai ayat berapa tadi? 125. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang 126.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.